Perkenalkan, nama saya Marta Angelina Purba, saya dari kelas TPTP 5B. Oke, pertama sekali pada tahap 1 saya akan menjelaskan persiapan media tanam ataupun bibit kakao. Oke, karena saya mencari bibitnya secara online, maka di sini saya akan menjelaskan prosedurnya. Pertama, kita buka aplikasi Shopee, lalu kita ketikkan bibit yang akan kita cari, contohnya bibit kakao. Nah, setelah itu kita cari mana yang sesuai. Oke, setelah itu kita pilih, di sini saya pilih yang coklat hibrida, lalu kita masukkan ke dalam keranjang. Oke, setelah itu kita klik sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Di sini saya memesan 6 batang. Oke, setelah itu kita lakukan check out. Di sini kita pastikan lagi alamat pengiriman kita sudah sesuai apa belum, lalu opsi pengirimannya kapan, lalu total pesanan kita serta voucher yang kita punya itu bisa kita gunakan di sini. Oke, lalu di sini saya pilih waktu pengirimannya itu setiap saat supaya barang itu lebih cepat sampai dan ada penurunan harganya juga. Lalu di sini saya gunakan semua voucher yang ada. Lalu kita lihat di sini ada penurunan harga. Nah, setelah semuanya terlepas, lalu kita buat pesanannya. Oke, jadi sini sekarang barangnya sudah kita pesan dan sini sekarang statusnya itu sedang dikemas. Jika ada yang perlu ataupun yang penting, kita bisa hubungi penjualnya secara langsung dan kita tinggal menunggu barangnya sampai untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini bibit yang saya pesan sudah sampai dan setelah menerima bibit tersebut, saya pun langsung melakukan pembayaran secara COD ataupun pembayaran tunai. Oke, sekarang tahap 2 yakni pembuatan lubang tanam. Adapun alat yang kita perlukan yang pertama ialah meteran, yang kedua cangkul, yang ketiga adalah alat pancang berupa kayu. Oke, sekarang kita masuk proses pembuatan lubang tanam. Oke, jadi hal yang pertama kali kita lakukan ialah melakukan pengukuran. Di sini saya menggunakan meteran. Nah, pada titik awal pengukuran kita menggunakan pancang sebagai acuan untuk melakukan pengukuran-pengukuran selanjutnya agar hasilnya lebih akurat. Karena titik dari pancang tersebutlah nantinya akan kita jadikan sebagai lubang tanam. Untuk ukurannya sendiri saya di sini menggunakan ukuran yang ideal untuk tanaman kakao yakni 3 x 3 meter. Nah, jadi setiap 3 meter saya menetapkan satu pancang sampai terdapat nanti 4 pancang atau 4 lubang tanam untuk tanaman kakao. Oke, jadi ini dia hasil pengukuran dari lubang tanamnya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran untuk pembuatan lubang tanaman kakao. Ukurannya itu ialah 60 x 60 x 60 cm, yang artinya adalah 60 panjang, 60 lebar, dan 60 tinggi. Ukuran ini sudah dianggap memadai untuk mendukung adaptasi perakaran bibit dengan kondisi di lapangan. Namun apabila kita membuat lubang tanam di tanah-tanah yang teksturnya lebih berat, maka kita perlu memperbesar lubang tanam tersebut agar perakaran bibit memiliki waktu untuk beradaptasi lebih lama dengan lingkungan fisik perakaran. Oke, kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan perakaran yang optimal bagi bibit kakao baik secara fisik, kimia maupun biologi. Nah, untuk pembuatan lubang tanam sendiri biasanya dilakukan 6-3 bulan sebelum tanam dengan cara membiarkan tanah galian teronggok di sekitar lubang 2-3 bulan. Nah, jadi tindakan ini bertujuan untuk mengubah suasana reduktif tanah menjadi oksidatif serta mengubah unsur-unsur yang sifatnya beracun menjadi tidak beracun. Nah, setelah itu biasanya paling lambat sebulan sebelum tanam, tanah galian dikembalikan lagi ke dalam lubang tanam agar kondisi tanah berada dalam keseimbangan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun pada praktek kali ini karena keterbatasan waktu, saya membuat lubang tanam dengan rentang waktu 1 minggu. Lanjut, untuk teknik pembuatan lubang tanam itu sendiri perlu kita perhatikan bahwa lubang tanam sebaiknya tidak dibuat ketika tanah dalam keadaan sangat basah, terutama pada tanah bertekstur berat. Karena pada kondisi tanah yang sangat basah, dinding lubang cenderung berlumpur ketika digali dan memadat ketika kering. Keadaan ini dapat menyebabkan terbentuknya lapisan kedap yang bisa menghambat perkembangan perakaran bibit. Selain itu, rembesan air hujan berlebih keluar dari lubang tanam sehingga kondisi kelembaban tanah di dalam lubang tanam cenderung berlebihan dan sebaliknya air resi tanah akan berkurang. Oke, jadi ini dia hasil lubang tanam yang udah saya buat dengan ukuran 60 x 60 x 60. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar berikut ini.